wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Indra Huryo Christian Argasi Hombing dari kelas 11 IT dan Teknik ingin menjelaskan tugas akhir dari Bu Suci, yaitu tentang materi aturan sinus dan kosinus. Nah, teman-teman, kita lanjut dulu ke pengertian aturan sinus dan kosinus serta contoh soalnya. Sebelum itu kita harus memahami makna simbol kapital maupun huruf kecilnya pada konteks kali ini. Nah, semua huruf kecil ini adalah panjang sisi dari sudut di depannya. Contohnya ini ada A kecil yang berhadapan dengan sudut A, sehingga A adalah panjang sisi dari sudut A. Begitu juga yang B adalah panjang sisi dari sudut B, dan begitu juga C adalah panjang sisi dari sudut C. Oke, kita lanjut ke pengertian sinus. Nah, aturan sinus adalah rumus buat nyambungin panjang sisi dan besar sudut yang berhadapan dalam segitiga sembarang. Dan sudutnya ini nggak harus 90 derajat, teman-teman. Berarti segitiganya nggak harus siku-siku. Nah, rumus umumnya yang kayak tadi, panjang sisi A itu per sin A sama dengan B, panjang sisi B per sin B sama dengan panjang sisi C per sin C. Di mana ABC kecil adalah panjang sisi segitiga dan ABC besar itu sudut di depan masing-masing sisi yang tadi. Nah, contoh singkatnya, diketahui sudut A itu 30 derajat, sisi A sama dengan 10 cm, dan sudut B itu 45 derajat, dan kita ditanya untuk mencari sisi B. Nah, kita pakai rumus yang tadi, teman-teman, karena udah diketahui sisi A, sudut B, dan mencari sisi B. A per sin A sama dengan B per sin B. Karena A-nya tadi sudah diketahui adalah 10 cm, kita taruh di sini, dan sudut A-nya itu 30 derajat, berarti jadi sin 30 derajat, dan sudut B itu 45 derajat, dan sisi B yang melambangkan huruf kecil ini belum diketahui, jadi tetap kita tulis B. Lanjut, karena 10 per sin 30 derajat itu setengah atau 0,5, teman-teman. 10 per 0,5 sama dengan B per 0,707. Nah, sama dengan itu 20. Karena 10 itu sama aja kayak 5 per 10, guys. Nah, kalau pecahan tingkat begini, bawahnya dikali ke atas, 100 bagi 100 lalu dibagi 5, guys. Dibagi 5 jadinya kan 20. Jadinya 20 sama dengan yang tadi B per 0,707, dan B dipindahkan sama dengan, karena ini pindah ruas, yang pembagian jadi dikali 20 dikali 0,707 sama dengan 14,14. Nah, kita lanjut ke aturan kosinus. Aturan kosinus menjelaskan hubungan antara tiga sisi segitiga dan sudut diantaranya. Ini berguna saat segitiga nggak siku-siku dan aturan Pythagoras udah nggak bisa dipakai. Berarti ini tingkat tingginya lebih tinggi lah dari Pythagoras. Nah, konsep utamanya itu sisi ketiga bisa dihitung dari dua sisi dan sudut diantaranya. Jadi ini rumusnya, guys, ada C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat
min 2AB cos C. Begitu juga untuk sebaliknya, kalau misalnya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Itu teman-teman. Nah, contoh singkatnya itu ada diketahui panjang sisi B itu 6 cm dan panjang sisi C itu 8 cm dan sudut A, besar sudut A itu 60 derajat. Maka A kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Karena ini sudut A yang dicari, berarti kita pakai yang A ini, panjang sisi dari A. Kita lanjut. Maka A kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 8 kuadrat min 2 kali 6 kali 8 cos 60 derajat. Nah, A kuadrat plus 6 pangkat 2 itu 36 plus 64 dikurang 6 kali 8 itu 48 dikali 2 sama dengan 98 dan cos 60 itu adalah setengah. Maka 36 A kuadrat sama dengan 100 36 tambah 4 adalah 100 dikurang 96 dibagi setengah itu 48, maka hasilnya 52. Karena masih ada kuadratnya, kuadrat pindah ruas menjadi akar dan akar 52 hasilnya 7,21. Masuk ke perbedaan antara sinus dan kosinus. Yang pertama, pada sinus itu ngebandingin antara sisi dan sinus sudut yang ada di depannya. Yang kedua, dipakai kalau kalian tahu satu pasang sisi sudut berhadapan dan pengen cari pasangan yang lainnya. Nah, kalau perbedaan kosinusnya, yang pertama itu menghubungkan 3 sisi segitiga dengan satu sudut diantaranya. Dan yang kedua, dipakai kalau kalian tahu 2 sisi dan sudut diantara mereka, atau semua sisi segitiganya. Atau simpelnya gini guys, kalau kalian tahu sisi dan sudut yang saling berhadapan, itu pakainya sinus. Kalau kalian tahu 2 sisi dan sudut diantaranya atau 3 sisi, pakainya kosinus. Nah, kita lanjut pada contoh di kehidupan sehari-hari. Saya memakai aturan sinus di sini. Seorang pengamat berdiri sejauh 20 meter dari tiang bendera. Ia mengukur sudut elevasi ke puncak tiang bendera sebesar 40 derajat dan sudut antara garis datar ke dasar tiang dan garis pandang ke puncak tiang adalah 90 derajat. Pertanyaannya, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Ini bagian diketahuinya teman-teman. Nah, yang dimana ada A itu sama dengan besar sudut A itu 40 derajat, sin 40 derajat, dan besar sudut B itu sin 50 derajat, dan panjang sisi B adalah 20 meter. Nah, A-nya itu yang ditanya. Jadi kita masukin saja rumus sinus yang tadi, di mana A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, sin A itu adalah 40, jadi kita masukin A per sin 40 sama dengan B itu 20, 20 per sin 50. Jadi kita kalau dijabarin pecahan seperti ini teman-teman. A sin 40 sama dengan 20 sin 50. Lalu kita pindah ruas menjadi A sama dengan 20 dikali sin 40 per sin 50. Nah, di mana sin 40-nya itu adalah 0,64,
Berarti 0,464 dikali 20 per 0,76. Nah, oke, dan didapat hasilnya adalah 16,84 meter. Jadi tinggi kemungkinan tiang bendera tersebut adalah 16,84 meter. Ya, mungkin untuk refleksi pembelajaran dari materi sinus atau kosinus, saya untuk refleksi kali ini mungkin saya sudah bisa lebih memahami lebih jelas gitu tentang pengamatan kita terhadap materi sinus dan kosinus, yang kita bisa berasumsi gitu. Kalau kita melihat pohon sejauh 5 meter dengan sudut berapa gitu, kita bisa menebak. Dan hal yang membuat tidak bisa atau kesulitan itu kurangnya kefokusan dalam mengerjakan atau tidak teliti saat guru menjelaskan pelajaran itu kepada kita. Mungkin sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.